Kembali lagi di Story Rhyme. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mau menonton part 1 dan part 2-nya. Ya, mungkin suara masih terdengar kaku, tapi di part 3 ini saya usahakan berkembang lebih baik. Oke, cukup basa-basinya, ini dia lanjutan part 3-nya. Adegan berpindah ke interaksi langsung antara Jin Kyung dan Ayase di bawah langit senja. Jin Kyung tiba-tiba memanggil nama Ayase dengan nada tinggi yang membuat Ayase terperanjat atau terkejut. Jin Kyung kemudian menagih janji Ayase, menanyakan apakah Ayase benar-benar akan mengabulkan permintaannya. Ayase menjawab dengan gugup dan membenarkan hal tersebut. Jin Kyung mengeluarkan sebuah bungkusan plastik abu-abu dan menyodorkan kepada Ayase dengan gerakan cepat. Ayase menerima bungkusan tersebut sambil bertanya kepada Jin Kyung mengenai isi benda itu. Jin Kyung menjelaskan bahwa ia membeli benda tersebut sebagai peralatan pelindung atau pengaman untuk Ayase. Ia menambahkan bahwa ia hanya perlu melihat Ayase memakainya sekali saja. Ayase tampak terkejut dengan wajah yang memerah dan pupil mata yang mengecil saat melihat isi bungkusan tersebut. Jin Kyung meyakinkan bahwa memakai benda itu tidaklah sulit. Terungkap bahwa benda yang diberikan Jin Kyung adalah sebuah pakaian dalam atau bikini berwarna merah minimalis. Jin Kyung memberikan penjelasan detail mengenai barang tersebut. Ia mengatakan bahwa meskipun terlihat biasa, itu adalah idol producer. Ia merinci bahwa itu adalah kostum karakter Emily Chan dari seri Malam Musim Panas di Pantai. Sambil menutup matanya dengan tangan, Jin Kyung meminta Ayase untuk segera berganti pakaian dan memberitahunya jika sudah selesai. Jin Kyung berdalih secara naratif bahwa luas kulit yang terlihat pada kostum tersebut sebanding dengan kekuatan pertahanannya. Ia menyatakan bahwa meskipun Ayase mungkin tidak selalu membutuhkannya, akan lebih baik jika memakainya saat dipanggil. Jin Kyung tertawa dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki alasan lain selain mengkhawatirkan keselamatan Ayase agar tidak terluka. Adegan berlanjut ke dalam sebuah ruangan modern. Jin Kyung masih dalam posisi menutup mata menunggu Ayase untuk berganti pakaian. Ia bergumam bahwa meskipun ia menyukai baju pelayan maid milik Ayase, kostum baru ini bisa disebut sebagai baju perang. Dengan penuh harap, Jin Kyung bertanya kepada Ayase sudah selesai berganti dan meminta izin untuk melihatnya. Namun situasi berubah drastis. Lokasi kembali ke area terbuka di bawah sinar bulan. Terlihat bahwa Ayase tidak berganti pakaian. Sebaliknya, terdapat sisa-sisa energi sihir berbentuk pusaran di udara. Ayase tampak kelelahan dan terengah-engah sambil membungkuk. Ayase meminta maaf kepada Jin Kyung dan memanggil namanya. Kostum merah yang diberikan Jin Kyung terlihat tergeletak di tanah, menunjukkan bahwa Ayase tidak memakai kostum tersebut dan proses pemanggilan atau interaksi tersebut berakhir dengan ketidaksengajaan atau pembatalan sihir pengguna oleh Ayase untuk mengirim kembali Jin Kyung ke bumi. Adegan berpindah ke sebuah gedung apartemen pada malam hari, lalu memfokuskan pada Jin Kyung yang sedang duduk termenung di depan meja komputernya. Di dalam benaknya muncul narasi mengenai runtuhnya gelombang fungsi, sebuah konsep tentang keadaan yang hanya bisa ditemukan ketika diamati. Ia mengibaratkan situasinya dengan analogi kucing yang secara bersamaan hidup tetapi juga mati. Jin Kyung merasa bahwa sebagai pengamat ia harus memeriksa kenyataan yang ada. Secara tiba-tiba Jin Kyung mengalami ledakan emosi di depan komputernya. Sambil menarik bajunya dengan ekspresi wajah yang sangat tertekan, ia berteriak dalam hati bahwa ia sangat ingin melihat bikini. Ia membayangkan adanya pilihan antara melihat Ayase menggunakan bikini atau tetap dengan pakaian pelayan maid di dunia lain. Ia menegaskan bahwa keinginannya tersebut bukan didasari oleh niat untuk melakukan hal mesum. Lokasi berpindah sejenak ke ruang makan di mana ibu Jin Kyung sedang makan sendirian. Ia mendengarkan suara teriakan di dalam kamar Jin Kyung dan tampak tertegun. Sang ibu merenung bahwa selama beberapa hari terakhir ini mengira Jin Kyung sedang mengalami depresi. Melihat perubahan perilaku anaknya yang tiba-tiba berteriak, sang ibu bertanya-tanya apakah itu pertanda Jin Kyung sudah merasa lebih baik atau justru ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Kembali ke dalam kamar, Jin Kyung mulai meragukan tindakannya. Sebelumnya, ia bertanya-tanya apakah permintaannya kepada Ayase terlalu berlebihan. Ia berpikir bahwa memberikan baju renang seharusnya tidak membuat seorang merasa malu. Meskipun ia menyadari bahwa jenis yang ia berikan adalah tong, karena merasa hampir tidak pernah berbicara dengan perempuan di dunia nyata. Jin Kyung merasa tidak mengerti sudut pandang mereka. Untuk mengatasi kebingungannya, Jin Kyung memutuskan untuk mencari bantuan di internet. Ia mulai mengetik di keyboard komputernya dan mengirimkan sebuah pertanyaan ke sebuah forum atau ruang obrolan daring. Pertanyaan yang ia ajukan adalah apakah seorang cewek tidak suka ketika kau memberinya bikini. Tak lama kemudian, layar komputernya dipenuhi dengan berbagai balasan dari pengguna internet lain. Saki menjawab bahwa tentu saja perempuan tidak suka, kecuali jika pemberi itu datang dari sebuah YouTuber seperti Jin Kyung. Sloop RP berargumen bahwa status sebagai YouTuber tidak relevan jika orang tersebut meminta perempuan langsung untuk menunjukkannya langsung.
Guardilo menyatakan bahwa perempuan mungkin bisa menerima hadiahnya lalu pergi, kecuali jika hadiah tersebut berupa kostum atau mini bikini. Logic Fieri dengan tegas menjawab bahwa ia tidak akan pernah mau memakainya. Mead merasa sedih dan meminta Jin Kyung berhenti bertanya karena hal itu membuatnya ingin menangis. Kemudian Jin Kyung tampak berkeringat dan menunjukkan ekspresi frustasi. Ia bergumam bahwa orang-orang di sekitarnya tampak tidak dapat diandalkan. Namun tak lama kemudian ia mengubah pemikirannya sendiri dan merasa bahwa mereka sebenarnya cukup bisa diandalkan. Jin Kyung kemudian berbicara mengenai sebuah panduan yang mungkin bisa ia abaikan. Namun, ia merasa dewa fan service akan tetap tersenyum kepadanya. Ia pun mulai memikirkan rencana untuk pergi ke kolam renang. Kemudian Jin Kyung melirik ke arah sebuah benda berbentuk kristal atau permata merah yang terletak di meja di sampingnya. Ia kemudian merenung dan bertanya-tanya sudah berapa lama waktu berlalu sejak sebuah kejadian besar terjadi. Ia memperkirakan sudah sekitar 3 hari berlalu. Jin Kyung kemudian menyadari bahwa tempat ia berada di saat ini adalah tempat kerjanya. Adegan berpindah ke dunia lain. AIHC terlihat sedang berjalan di sebuah ladang yang luas. Ia memegang erat ganggang cangkulnya. AIHC berbicara dalam hati bahwa hari ini ia telah menanam banyak hal di ladangnya. Ia memiliki rencana untuk memperluas area ladang tersebut keesokan harinya. Sambil menatap ke arah langit, AIHC berpikir bahwa ia harus menyiram tanaman dan sangat berharap hujan akan turun. Ia juga merasa lega dan bersyukur kepada Tuan Jin Kyung karena dengan keberadaannya ia tidak perlu lagi merasa khawatir terhadap ancaman para demon atau iblis. AIHC bertekad untuk bekerja lebih keras lagi di esok harinya. Saat sedang berjalan pulang, sebuah suara memanggil namanya dengan lantang Nona Maina. AIHC menoleh ke arah sumber suara dan melihat seorang laki-laki bernama Benny yang melambaikan tangan dari kejauhan. Benny menghampiri AIHC. Terjadi percakapan di antara mereka. AIHC bertanya kepada Benny ada apa dan mengapa ia memanggilnya. Benny menjawab dengan heran bahwa ia sudah lama tidak melihat AIHC berjalan di luar. AIHC menanggapi dengan nada sedikit protes, menanyakan apa maksud pertanyaan Benny. Ia menjelaskan bahwa baru 3 hari yang lalu ia diperbolehkan untuk berjalan kembali. Benny kemudian bertanya dari mana asal AIHC. AIHC menjelaskan bahwa ia baru saja pergi mengambil baju untuk Nona Elleria. AIHC kemudian balik bertanya kepada Benny, mengingat bahwa Benny sebelumnya tidak mengetahui arah jalan, namun sekarang ia bisa sampai di sana. Benny menjawab dengan mantap bahwa ia membutuhkan waktu 3 hari untuk itu. Sambil terus berjalan bersama, Benny bertanya mengenai bagaimana perkembangan pekerjaan AIHC di ladang. AIHC menjawab bahwa semuanya bisa dibilang baik-baik saja. AIHC bercerita bahwa ketika ia masih hidup sendiri dahulu, ia terlalu sibuk dengan pelajaran dari sekolah summonernya, sehingga ia tidak memiliki waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal lain. Namun, AIHC melanjutkan bahwa sekarang kondisinya sudah berubah. Ia merasa hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Benny mendengarkan dengan seksama dan bertanya, iyakah? AIHC mengiyakan dan menutup percakapan dengan menyatakan bahwa saat ini ia merasa sangat terbebaskan. Benny kemudian menjelaskan pandangannya mengenai hewan ternak. Ia menyatakan bahwa hewan ternak tidak perlu khawatir tentang predator atau mencari makanan. Ia menarik analogi bahwa ada orang-orang yang ingin menjadi penguasa atas orang lain, memperlakukan mereka layaknya hewan ternak. Orang-orang tersebut tidak ingin berpikir atau merasa khawatir serta takut bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri. Akibatnya mereka membiarkan diri mereka dieksploitasi demi mendapatkan kebebasan dari rasa tanggung jawab tersebut. Benny menutup pemikirannya dengan tersenyum dan menyatakan bahwa menurutnya ia bisa melakukan apapun asal ia bebas. AIHC terdiam sejenak mendengar penjelasan tersebut. Benny kemudian mengubah topik penceritaan dengan memuji status AIHC sebagai warga bebas. Ia menambahkan bahwa karena AIHC tahu cara melakukan summon atau pemanggilan, ia yakin AIHC memiliki banyak kesempatan di masa depan. Benny bahkan menyebutkan informasi bahwa seorang summoner bisa menjadi bangsawan. Namun, AIHC membantah hal tersebut dengan nada rendah dan meragukan karena ia merasa tidak memiliki bakat. Benny tertawa kecil dan mengaku bahwa AIHC pernah berkata bisa mengalahkan raksasa. Menurut Benny, kemampuan untuk memanggil spirit roh dengan level setinggi itu seharusnya sudah cukup. AIHC memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai kondisi sebagai summoner. Ia mengungkapkan bahwa ia hanya bisa memanggil satu roh saja. Keberhasilannya memanggil roh yang sangat kuat dianggapnya sebagai sebuah keberuntungan semata. Benny mencoba menghibur dengan mengatakan bahwa memiliki satu roh kuat lebih baik daripada memiliki banyak roh yang lemah. AIHC menyanggah hal itu dan menjelaskan rasio teknisnya.
Jika sebuah roh menerima terlalu banyak luka saat bertarung, roh tersebut akan kembali ke dunia asalnya dan berhenti menjawab panggilan si pemanggil. Ia menjelaskan bahwa roh level rendah sangat banyak sehingga bisa dipanggil berulang kali. Namun roh yang sangat kuat seperti hero kuno atau dewa kemungkinan hanya ada satu di dunia ini. Benny tampak pusing mendengar penjelasan yang rumit tersebut. Ayase mencoba memberikan contoh sederhana, memanggil petani dengan mudah karena ada banyak petani di dunia ini. Namun, jika memanggil atau gelar bangsawan hanya ada satu di wilayah tersebut. Ayase mengakui dengan jujur bahwa jika ia tidak bisa memanggil roh tersebut lagi, maka segelnya akan berakhir. Ia menekankan bahwa selama ini ia tidak pernah bisa memanggil siapapun selain Tuan Jin Kyung. Kondisi terakhir memperlihatkan Ayase yang terunduk lesu saat mengakui keterbatasannya dalam melakukan pemanggilan. Sementara Benny mendengarkan dengan ekspresi heran mendengar nama Tuan Jin Kyung. Konflik batin Ayase mengenai bakat dan ketergantungannya pada satu roh kuat menjadi fokus utama yang menutup adegan di perjalanan pulang tersebut. Adegan berpindah di area perbukitan hijau saat matahari terbenam. Di sebuah tebing yang menghadap ke lembah, seorang pria misterius yang mengenakan jubah lusuh dan penutup kepala, sang wisat Oronian, sedang berbicara dengan seorang wanita berambut biru, Nona Elleria. Sang wisat Oronian bertanya kepada Elleria apakah summoner atau pemanggil yang dinantikannya masih belum datang. Ia juga menekankan bahwa Yang Mulia sudah menunggu kehadiran mereka. Mendengar hal tersebut, Elleria memberikan respon yang sedikit gugup dengan menjawab, baik. Ketegangan meningkat ketika sang wisat Oronian tersebut memberikan peringatan yang menyatakan bahwa jika Elleria tidak bisa mencari seseorang, maka kemungkinan akan ada konsekuensi tertentu. Hal itu membuat Elleria tersentak kaget. Elleria mencoba menenangkan situasi dengan tertawa canggung. Ia berargumen bahwa mereka tidak bisa mengirim sembarangan orang untuk melakukan tugas yang berbahaya atau yang kemudian ia ralat menjadi tugas penting. Elleria kemudian meminta agar mereka menunggu sedikit lebih lama lagi. Sang wisat Oronian tersebut akhirnya menerima alasan itu, membungkuk hormat dan berpamitan untuk pergi. Setelah pria itu menjauh, Elleria tampak kesal dan menggumam bahwa pria tersebut sangat menyusahkan. Elleria tampak sangat tertekan dengan tanggung jawabnya. Ia merenungkan siapa yang harus ia kirim sebagai summoner. Dalam pikirannya, ia menyesali keputusannya karena tidak mengajak anak-anak lain dari sekolah summoner untuk ikut bersamanya. Elleria kemudian mengempaskan tubuhnya ke sebuah kursi panjang dengan ekspresi lelah. Ia mulai berpikir putus asa, mempertimbangkan apakah ia harus mengirim siapapun saja yang bisa ia temukan saat itu. Saat sedang melamun, muncul seorang pelayan wanita berambut coklat yaitu Ayase atau Maina dan seorang pekerja pria bernama Benny. Benny membawa tas merah besar dan menyapa Elleria dengan sopan, memberitahukan bahwa ia telah kembali. Elleria merespon dengan singkat, menyuruh Benny untuk menggantung pakaiannya dan segera beristirahat. Benny kemudian membungkuk dan pergi meninggalkan ruangan. Melihat Benny pergi, Ayase juga berniat untuk pamit dengan cara berjalan berjinjit agar tidak mengganggu. Namun, Elleria tiba-tiba memanggilnya, tunggu Maina. Hal ini membuat Maina terkejut luar biasa dan langsung berkeringat dingin karena gugup. Elleria duduk tegak dan menatap Ayase dengan tatapan tajam, menyilangkan tangan di dada. Ia tampak sedang menilai atau memikirkan sesuatu yang serius sambil bergumam. Hal ini membuat Maina gemetar ketakutan karena merasa akan terjadi sesuatu yang buruk. Namun, setelah memperhatikan Maina sejenak, Elleria tampak mengurungkan niatnya. Ia membatin, sudahlah, apa sih yang kupikirkan? Ia kemudian mengibaskan tangannya dan menyuruh Ayase pergi. Ayase langsung merasa lega dan segera beranjak dari sana. Setelah menjawab, baik Nona. Ayase yang berlari keluar dari bangunan sambil merasa ketakutan, mengira bahwa hal yang menakutkan hampir saja menimpanya. Sementara itu, di dalam ruangan, Elleria kembali termenung sendiri di kursi. Ia menghela napas panjang dan berpikir bahwa situasi akan lebih mudah jika ada seorang yang bahkan tidak bisa memanggil seekor anjing sekalipun, merujuk pada kriteria summoner yang ia cari. Adegan berpindah ke dalam sebuah kamar yang gelap dan berantakan, di mana Jin Kyung yang duduk terdiam di kursi kerjanya dengan tatapan kosong mengarah ke layar monitor. Ia tampak dalam kondisi fisik yang tidak terawat, dengan rambut panjang, berantakan dan raut wajah yang lesu. Jin Kyung terlihat sedang memperlihatkan sebuah tayangan di monitornya. Ia sempat melakukan gerakan refleks menggaruk kepala sambil bergumam mengenai kekhawatirannya. Ia menyatakan bahwa situasi akan memburuk jika dirinya dipanggil sebelum ia sempat mempersiapkan segala sesuatunya. Selain itu, Jin Kyung merasa terbebani karena merasa bahwa Ai-chan sangat bergantung kepadanya. Jin Kyung kemudian beralih menyaksikan sebuah video atau siaran langsung yang menampilkan para YouTuber. Ia melihat banyaknya notifikasi suara yang muncul di layar, menunjukkan interaksi yang sangat aktif. Jin Kyung mengamati betapa bersemangatnya para kreator konten tersebut. Namun, saat melihat kolom komentar dan interaksi yang ada, raut wajah Jin Kyung berubah menjadi sinis. Ia memperhatikan bahwa banyak penonton yang menyukai seorang idol hanya karena penampilan fisik.
Secara spesifik, karena memiliki dada yang besar, ia mengkritik para penonton tersebut dalam hati dengan sebutan orang-orang bodoh dan merasa bahwa mereka seharusnya mencintai idola secara adil. Gangguan dari pemikiran-pemikiran ini membuatnya sulit untuk berkonsentrasi menonton anime. Ia mencoba memerintahkan dirinya diri sendiri untuk fokus. Namun, perhatiannya justru teralihkan oleh salah satu karakter di layar bernama Emily-chan yang terlihat sangat serius. Adegan berpindah ke dalam tayangan yang sedang ditonton Jin Kyung yang menampilkan interaksi antara dua karakter idola, Emily dan Karen. Lokasi berada di sebuah area terbuka dengan latar perpohonan dan langit yang cerah. Karen terlihat bertanya kepada Emily dengan nada terkejut menanyakan apakah Emily benar-benar berencana untuk berhenti. Emily kemudian menjelaskan alasannya dengan raut wajah yang sedih dan menunduk. Ia menyatakan bahwa temannya berencana berhenti karena merasa tidak memiliki kemampuan bernyanyi yang baik seperti anggota lainnya, serta tidak bisa menari dengan benar. Mendengar hal itu, Karen meminta Emily untuk melihat ke arahnya. Karen kemudian mengajukan dua pertanyaan penting kepada Emily. Apakah kau merasa senang saat berada di atas panggung? Kedua, apakah para penggemar merasa senang? Emily tampak tertegun dan sedikit terbata saat mencoba menjawab. Karen kemudian menegaskan bahwa jika jawabannya atas pertanyaan tersebut adalah iya, maka itu sudah cukup. Karen menyatakan bahwa hal tersebut adalah satu-satunya syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang idola. Ia berpesan kepada Emily agar tidak mengkhawatirkan hal-hal teknis tersebut dan meminta Emily untuk datang kepadanya jika menghadapi masalah di masa depan. Karen juga menekankan agar Emily tidak perlu berpura-pura bahwa masalah tersebut adalah milik orang lain. Kembali ke dunia nyata, Jin Kyung yang menyaksikan adegan tersebut melalui monitor tampak memberikan reaksi yang intens. Matanya terbuka lebar dan ekspresi wajahnya menunjukkan ketegangan atau keterkejutan yang mendalam setelah mendengar perkataan Karen di dalam video. Jin Kyung masih terdiam di depan komputernya. Ia menatap layar dengan ekspresi lelah dan mulai merenungkan kemampuannya sendiri dalam berinteraksi dengan orang lain. Jin Kyung membatin bahwa dirinya hanya pernah berbicara dengan YouTuber lain secara daring, sehingga ia merasa tidak mungkin bisa memahami perasaan orang lain yang sesungguhnya. Ia mengakhiri pemikiran tersebut dengan mengumpat dirinya sendiri sebagai orang yang bodoh. Adegan berlanjut ke sebuah kilas balik saat Jin Kyung pertama kali bertemu dengan seseorang dari dunia lain. Dalam ingatan tersebut, seorang gadis kecil tampak sangat gembira dan berseru bahwa akhirnya ia berhasil memanggil summon atau sesuatu. Kembali ke masa sekarang, Jin Kyung teringat akan sebuah permintaan sewisik yang pernah ia ajukan di masa lalu dengan ekspresi wajah yang sangat marah, dan ia merasa kesal karena permintaannya diabaikan, yaitu bahwa karakter tersebut tidak mau memakai bikini yang ia inginkan. Aihase terlihat sedang berdiri di dalam kamar tersebut, gemetaran ketakutan dengan wajah memerah. Ia bergumam dan menyatakan bahwa dirinya merasa merinding. Di atas sebuah meja kayu di dekatnya terdapat sebuah lilin yang menyala dan pakaian berwarna merah yang tergeletak. Aihase kemudian mengamati pakaian merah tersebut yang ternyata adalah sebuah bikini berukuran sangat kecil. Ia menatap bikini itu dengan ekspresi bingung dan kesal, sambil berpikir bahwa ia tidak menyangka ada orang yang memberinya pakaian sekecil itu. Adegan berlanjut saat Aihase mencoba memegang bikini merah tersebut di depan tubuhnya sambil bercermin, yang membuatnya kembali berwarna merah karena malu. Karena merasa sangat malu dan tidak nyaman, Aihase memutuskan untuk membuang pakaian tersebut. Ia berjalan keluar dari kamarnya sambil membawa lilin sebagai penerang. Ia bergumam bahwa lebih baik membuang atau membakar pakaian tersebut di luar saja. Lokasi berpindah ke area luar ruangan yang memperlihatkan sebuah rumah besar atau pondok kayu di tengah hutan. Pada malam hari yang gelap, Aihase terlihat berjalan membelakangi rumah pondok menuju area semak-semak yang gelap. Sambil melangkah, ia membatin bahwa dirinya merasa tidak enak hati kepada Tuan Jin Kyung. Namun ia merasa situasi ini tidak benar bagi dirinya. Suasana di sekitar hutan tampak sunyi dengan efek suara dedaunan yang bergeser dan langkah kaki di atas rumput. Dari kejauhan terlihat sebuah pilar cahaya tipis berwarna oranye yang membelah kegelapan malam disertai dengan efek suara whoosh yang menandakan adanya pergerakan energi besar. Lokasi berpindah ke puncak bukit. Tempat sumber cahaya berasal, di sana berdiri seorang pria yang mengenakan jubah hitam lusuh dan compang-camping bernama Ronian. Ronian mengangkat tangan kanannya ke langit dan dari ujung jarinya keluar sebuah api besar yang membentuk spiral di udara. Fenomena ini diikuti dengan suara howl yang menggambarkan desisan api yang membumbung tinggi. Aihase mendekat ke arah sumber suara dan cahaya tersebut. Ia terlihat tertegun dan mengeluarkan gumamannya saat melihat Ronian memanipulasi api di telapak tangannya. Api tersebut terus berputar-putar di atas tangan Ronian. Aihase berjalan mendekati sambil membawa sebuah lilin kecil di tangan kanannya sebagai penerang. Saat mencari kehadiran orang lain, Ronian yang mengenakan tudung jubah bertanya siapa. Melihat sosok di depannya, Aihase segera menunjukkan sikap sopan. Ia melakukan gerakan membungkuk dalam dan menyapanya dengan kalimat selamat malam. Nama aslinya Maina Hase,
Ia juga menjelaskan identitasnya dengan nada sedikit terbata-bata, menyatakan bahwa dirinya adalah seorang petani. Ronian kemudian membalas sapaan tersebut dengan memperkenalkan dirinya secara resmi. Ia berkata, halo, aku adalah Wizard Ronian. Ia menunjukkan penjelasan bahwa keberadaannya di tempat itu karena ada urusan dengan penguasa kota. Ayahase tampak sangat terkejut mendengar kata wizard. Ia bertanya dengan nada tidak percaya, wizard? Ia kemudian menanyakan tentang fenomena cahaya yang baru saja ia saksikan. Kalau begitu, sihir yang barusan itu? Kemudian Ronian membenarkan hal tersebut sambil tertawa kecil. Benar, itu adalah sihir. Ayahase merespon dengan rasa kagum yang besar, menyatakan bahwa sebelumnya ia belum pernah melihat sihir secara langsung. Ia menjelaskan kondisi di tempat asalnya dengan berkata, kami punya banyak summoner pemanggil di sekolah, tapi tidak ada magic atau sihir di sekolah. Ronian menanggapi pernyataan tersebut dengan wajah yang sebagian tertutup perban di area mata dan hidung. Ia berkata dengan tenang, memang begitulah seharusnya. Ronian kemudian bertanya kepada Ayahase mengenai persepsinya terhadap sihir. Bagaimana magic itu terlihat menurutmu? Ayahase menjawab berdasarkan apa yang ia lihat, yaitu cahaya indah yang ada di sekitar tangan Ronian dan sihir yang menerangi sekeliling mereka. Mendengar jawaban itu, Ronian memutuskan untuk menunjukkan sesuatu yang lebih luar biasa. Ia berkata, kalau begitu aku akan menunjukkan padamu satu sihir lagi. Ronian mulai merapalkan mantra dalam bahasa kuno atau simbol-simbol sihir yang muncul berbentuk khusus. Sambil melakukan gerakan tangan, energi berwarna biru mulai berputar di ujung jarinya. Tak lama kemudian, sebuah ledakan energi besar berwarna hijau dan putih terjadi di sekeliling mereka dengan suara whoosh. Langit malam yang tadinya gelap kini dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya biru yang bercahaya terang. Ayahase berdiri terpaku dengan mata terbelalak lebar, menunjukkan rasa takjub yang luar biasa saat melihat ribuan partikel cahaya jatuh dari langit dari sekeliling mereka. Ayahase berdiri di tengah fenomena tersebut dengan tangan terbentang, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang sangat luar biasa. Ayahase mendeskripsikan pemandangan tersebut dengan kalimat, ini seperti sejuta kunang-kunang berdansa di sekitarku. Ia terus mengungkapkan kekagumannya dengan mengatakan bahwa ia tidak menyangka sihir bisa seindah itu. Sembari bertanya-tanya dalam hati, sihir apa ini? Ronian kemudian memberikan penjelasan yang serius mengenai jenis sihir yang sedang ia tunjukkan. Ronian menjelaskan bahwa itu adalah sihir meteor berskala luas. Ia menambahkan informasi penting bahwa sihir tersebut dikenal sebagai sihir paling merusak yang dilarang penggunaannya di masa peperangan. Mendengar hal tersebut, ekspresi Ayahase langsung berubah menjadi panik dan berkeringat dingin. Ia merespon dengan gemetar, sebagai summoner pemula, aku tahu semua hal tentang gagal. Tapi, jika itu berhasil, itu akan paling tidak meledakkan beberapa gunung di dekatnya. Ayahase merasa ketakutan karena mereka bisa saja mati akibat efek sihir tersebut. Namun, Ronian tetap tenang dan tertawa kecil melihat reaksi tersebut. Lalu menyatakan, sebagai murid dari wizard terbaik, aku juga seorang wizard dengan ranking tertinggi. Adegan berlanjut ke penjelasan teknis mengenai sihir. Ronian menjelaskan bahwa untuk saat ini sihir yang ia tunjukkan adalah bentuk dasar dari sebuah sihir. Ia memaparkan bahwa ada 3 tahap utama untuk mengeluarkan sihir. 1. Mantra, 2. Konsentrasi dan imajinasi wizard yang berfungsi memberikan bentuk konkret kepada sihir tersebut. 3. Katalisator yang merupakan syarat terakhir dari semua sihir. Ronian menekankan bahwa 2 tahap pertama tidak bisa diperkuat atau dilemahkan hanya dengan kemampuan manusia biasa. Masalah utama yang terjadi saat ini adalah hilangnya mana. Ia menjelaskan dengan tegas bahwa jika mana tidak ada, maka semua kemampuan seorang wizard akan menjadi sia-sia. Ronian mengakui bahwa sihir bola api kecil yang ia tunjukkan di awal sebenarnya adalah sihir yang sangat kuat. Namun, karena ketiadaan mana, kekuatannya hanya muncul sekecil itu. Ayahase bertanya untuk memastikan, jadi mana itu adalah apa yang tidak ada. Ronian membenarkan hal tersebut dan menjelaskan dampak pada dunia. Ia menyatakan bahwa karena mana telah menghilang dan tidak diketahui penyebabnya, semua orang beralih mempelajari summoning atau pemanggilan. Perbedaan mendasar yang dijelaskan adalah spirit roh menggunakan mana yang dibawa dari dunia asal mereka. Demon iblis sama halnya dengan roh, mereka menggunakan mana yang berasal dari dunia asal mereka saat menggunakan sihir. Mendengar penjelasan panjang tersebut, Ronian sempat meminta maaf karena khawatir ceritanya membosankan. Namun Ayahase dengan antusias menjawab bahwa ia sangat suka mendengar informasi tersebut. Sambil mendengarkan penjelasan Ronian, Ayahase mulai merenungkan tindak tanduk Tuan Jinkyung yang mencatat dalam pikirannya bahwa setiap kali Tuan Jinkyung menggunakan kemampuannya, ia seolah sedang membayangkan sesuatu. Hal ini membuatnya menyimpulkan bahwa secara pribadi bahwa Tuan Jinkyung kemungkinan besar menggunakan mana yang berasal dari dunia asalnya. Penjelasan tentang sihir Ronian berakhir dengan gangguan tiba-tiba saat sedang berbicara di bawah sinar bulan yang besar. Ayahase melihat sesuatu di langit dan bertanya, apa itu? Ronian menoleh dan bertanya balik,
Ayase kemudian memastikan apa yang ia lihat dengan kemauan. Seekor burung. Adegan berpindah dengan cepat ke arah sebuah bangunan besar atau kediaman yang terletak di atas bukit. Sebuah objek bercahaya meluncur dengan kecepatan tinggi dari langit, menghasilkan suara desingan yang keras. Objek tersebut menghantam bagian tengah bangunan dengan kekuatan besar, memicu ledakan yang diiringi suara dentuman boom. Akibat hantaman tersebut, api mulai merambat dan membakar struktur bangunan. Getaran hebat terjadi di sekitar lokasi ledakan, menciptakan guncangan yang berulang. Ayase dan wisatawan yang berada di kejauhan menyaksikan peristiwa tersebut dengan ekspresi terkejut yang sangat jelas. Lokasi berpindah ke area luar bangunan yang sedang dilahap api. Terjadi kepanikan luar biasa di antara para penghuni. Beberapa orang berlarian keluar sambil berteriak meminta tolong dan meneriakkan adanya kebakaran. Seorang pria bertubuh besar terlihat berlari menjauh dari area bangunan yang terbakar, yaitu penguasa kota. Sementara beberapa orang lainnya tampak bingung dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sang penguasa kota dengan rambut dan janggut putih panjang muncul dalam kondisi terkejut. Di dekatnya, Nona Elleria tampak terbatuk-batuk akibat asap kebakaran. Sang penguasa kota berteriak dengan lantang, memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk segera memadamkan api yang membakar bangunan tersebut. Beberapa penghuni lainnya yang berhasil menyelamatkan diri berkumpul di area lapangan. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena bisa selamat dan merasa bebas dari situasi di dalam bangunan. Salah satu dari mereka berteriak bahwa ini bukanlah sekedar mimpi dan memuji Tuhan atas keselamatan mereka. Di tengah situasi kacau, sang penguasa kota tersebut mempertanyakan apakah ada orang lain yang mendengar suaranya dan apakah ada orang lain yang selamat. Ia juga terlihat khawatir mengenai siapa yang akan mengerjakan pekerjaan rumah jika semua orang tewas dalam kejadian tersebut. Di saat yang sama, Nona Elleria tampak kebingungan mencari keberadaan Benny. Kemudian beberapa saat penguasa kota bertanya kepada Jack mengenai apa yang menyebabkan ledakan hebat itu terjadi. Jack memberikan jawaban bahwa kemungkinan besar ledakan tersebut adalah ulah dari seorang demon. Kemudian Jack tiba-tiba menyadari sesuatu yang lain di langit. Ia berteriak kepada tuannya, yaitu penguasa kota, untuk melihat ke arah sana. Di langit malam yang gelap, terlihat sebuah jejak cahaya atau kilatan yang bergerak secara melingkar dan memanjang, menandakan adanya aktivitas sihir atau objek lain yang masih berlangsung setelah ledakan awal. Ia segera berseru kepada penguasa kota sebelah sana untuk menarik perhatiannya ke arah objek tersebut. Di langit terlihat sebuah kilatan cahaya putih yang bergerak secara dinamis. Cahaya tersebut kemudian melakukan gerakan tajam dan meledak menjadi pijaran energi yang lebih besar. Pancaran cahaya tersebut melesat ke arah bawah menuju permukaan tanah dengan kecepatan tinggi. Melihat objek bercahaya yang mendekat, Nona Elleria bertanya dengan nada panik, "Apa itu?" Sementara penguasa kota di sampingnya ikut bergumam, penuh kecurigaan, apakah itu seorang demon? Situasi di sekitar mereka mulai bergetar hebat. Jack segera mengambil tindakan di finish dengan mengeluarkan pedangnya dan berteriak memerintahkan tuannya untuk mundur demi keselamatan. "Tuanku, mundurlah, tuanku!" Jack kemudian melompat maju sambil mengalirkan pedangnya ke arah lintasan cahaya yang mendekat. Namun, objek tersebut bergerak sangat lincah, menciptakan pola gerakan melingkar di sekitar Jack. Objek cahaya tersebut akhirnya menghantam area di depan semua orang, memicu ledakan energi besar yang disertai suara boom dan guncangan yang sangat kuat. Dampak dari ledakan ini membuat semua orang terhempas. Nona Elleria terlihat jatuh tersungkur di atas rumput. Nona Elleria kemudian menatap ke depan dengan ekspresi terkejut dan bertanya kembali kepada Jack. "Jack, apa itu?" Jack yang juga berada dalam posisi berlutut setelah menahan serangan menjawab dengan nada sedikit tegang dan mencoba menenangkan, "Itulah kenapa aku meminta Anda untuk mundur." Hahaha. Tak lama kemudian, cahaya tersebut kembali bergerak secara mendadak, membuat Jack memberikan peringatan keras. "Nona, hati-hati, itu bukan demon biasa." Merespon ancaman yang terus mendekat, Nona Elleria tersebut memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dengan berkata, "Kalau gitu aku saja." Ia berdiri dan memulai merentangkan tangannya ke arah depan, mulai sebuah prosesi sihir. Nona Elleria melafalkan mantra dalam bahasa kuno atau simbol sihir yang muncul dalam berbentuk naskah tulisan. Ia berteriak dengan lantang saat kekuatan sihir mulai berkumpul, menciptakan suara detak jantung yang keras. Di bawah kakinya, sebuah lingkaran sihir besar berwarna emas yang bercahaya terang muncul di permukaan tanah, diiringi dengan suara gemuruh dan kelihatan petir biru di sekelilingnya. Sebuah entitas atau sosok mulai muncul dari tengah lingkaran sihir. Sosok tersebut terlihat memiliki rambut putih panjang yang melambai ke atas seiring dengan hembusan angin yang sangat kuat berbunyi wush. Ritual pemanggilan telah selesai dilakukan di tengah kondisi lingkungan yang hancur akibat ledakan. Entitas ini diidentifikasikan sebagai Caletion, sang penguasa angin Gilton, memiliki wujud menyerupai wanita raksasa dengan kulit berwarna abu-abuan, rambut panjang yang berkibar mengikuti arus udara, dan mata yang tertutup oleh kain penutup bermotif rumit.
Di sekeliling tubuhnya tampak aliran listrik atau petir kecil serta gumpalan awan yang melingkar, menandakan kekuatan elemen yang besar. Nona Elleria terlihat berada dalam kondisi terdesak dengan pakaian yang mulai compang-camping. Ia berteriak dengan lantang, memanggil dan meminta bantuan kekuatan kepada roh tersebut dengan kalimat, "Pinjamkan aku kekuatanmu." Merespon panggilan tersebut, Kaliton membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan yang memicu guncangan hebat di udara. Adegan berlanjut pada aksi serangan di mana sebuah kelihatan cahaya biru yang sangat terang dan tajam melesat dari langit menuju permukaan tanah. Kaliton tampak bergerak dengan lincah di udara, memutar tubuhnya untuk mengarahkan serangan energi tersebut. Dampak dari serangan itu menciptakan rentetan ledakan besar di permukaan tanah. Cahaya biru tersebut menghantam area hutan dan perbukitan, menimbulkan suara ledakan yang beruntun dan cahaya yang menyilaukan. Dari kejauhan, ledakan ini tampak seperti garis cahaya yang membelah kegelapan malam. Oke, cukup di sini untuk part 3-nya. Dan saya minta maaf ternyata pembahasan masih kurang lancar dan kurang jelas. Dan ini dia spoiler untuk lanjutan part 4-nya. Memperlihatkan Ayase yang terpaksa menunjukkan skill summonernya di hadapan semua orang. Dan akan terjadi pertarungan epik antara Jin Kyung dan makhluk raksasa. Oke, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbarunya.